Masya Allah, tidak terasa ya teman-teman semuanya, kita sudah di 10 hari kedua. Mudah-mudahan kita bisa survive di 10 hari kedua, bahkan sampai tuntas insya Allah. Dan semoga ini menjadi Ramadan terbaik kita. Masya Allah, memang tidak mudah gitu ya kita mempertahankan energi yang sama gitu ya, mempertahankan ritme yang sama dari awal sampai akhir selama bulan Ramadan ini. Bahkan bagaimana kita semakin akhir semakin ngegas gitu, itu memang gak mudah banget, butuh energi yang sangat besar. Nah, bicara tentang energi, ada banyak sekali energi yang kemudian bisa dikatakan sebagai pendorong gitu ya, sebagai booster, sebagai motivasi ketika seseorang mengerjakan sesuatu. Termasuk juga pada saat kita mengerjakan amal soleh, tentu ada banyak dorongan, ada banyak motivasi gitu kan. Dan tidak semua kemudian dorongannya itu karena Allah. Nah, maka kalau kita pengen benar-benar ngegas nih ya sampai akhir, kita benar-benar pengen ada keinginan untuk menjadi alumnus Ramadan yang lulus gitu ya. Tandanya lulus apa? Tandanya adalah pada saat kita sudah selesai Ramadan, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya kita kayak gini terus, atau mungkin sama gitu ya, flat gitu ya, dari sebelum Ramadan amal solehnya sama nih dengan setelah Ramadan, maka tidak ada sesuatu yang berubah. Artinya Ramadan ini gak ngefek buat kita gitu kan. Padahal Allah menjanjikan banyak hal di Ramadan ini, dimana kita mendapatkan banyak sekali keutamaan seperti itu. Nah, makanya gimana sih caranya supaya kita bisa makin kesana makin kencang gitu ya, sholat tarawehnya makin khusyuk lagi gitu ya. Makna taraweh betul-betul sebagai bentuk dari kita membangun koneksi dengan Allah gitu kan. Dan kita semakin menikmati saum-saum kita. Kalau mungkin sudah mulai turun berat badan, ya itu bonus gitu ya. Tapi pada intinya adalah kita semakin nikmat gitu ya menjalani saum-saum kita. Kemudian juga setiap bacaan-bacaan Quran kita makin ngerasa ngefeel dengan setiap bacaan-bacaan kita. Bukan hanya sekedar iqra'ul Quran, bukan hanya sekedar bacaan-bacaan Al-Quran, tapi kita betul-betul hadir lahir batin untuk betul-betul memahami isi Al-Quran. Kita menyadari bahwa setiap hurufnya, setiap bacaannya mengandung keutamaan. Lebih dari itu adalah kita memahami bahwa Al-Quran ini memang hadir untuk kita. Semua apa yang ada di dalamnya ini relate dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun misalnya keputusan yang kita ambil di dalam hidup kita ini akan selalu kemudian kembali kepada Al-Quran, dan akan selalu apa yang kita pikirkan ini menggunakan perspektif Al-Quran. Masya Allah. Nah, kembali lagi ke awal bicara tentang energi gitu ya. Ada 3 energi sebetulnya. Ada 3 energi sebetulnya. Ada 3 faktor yang membuat seseorang mampu bergerak, mampu melakukan sesuatu. Pertama, ada yang disebut sebagai maddah, ya kan? Ada orang bergerak karena maddah. Maddah itu apa? Maddah itu materi gitu kan. Ada orang yang bergerak karena materi. Orang kemudian misalnya rela banting tulang ya kan, dari pagi sampai dari subuh gelap gitu ya, berangkat kerja pulang malam gelap lagi, seperti itu demi mendapatkan materi gitu kan. Ada orang yang rela macet-macetan berjam-jam juga kemudian untuk mendapatkan materi. Dan begitu banyak orang yang kemudian rela mengerjakan banyak hal yang Masya Allah luar biasa itu hanya untuk materi gitu kan. Nah, tetapi energi materi ini memang menggerakkan, tetapi menggerakkannya juga ada batasnya. Artinya apa? Pada saat seseorang sudah tidak mendapatkan materi lagi, atau tidak mendapatkan apa yang dia pengen dalam bentuk maddah tadi, dalam bentuk sesuatu yang terlihat gitu ya secara materi, maka energinya menjadi hilang gitu kan. Artinya pada saat kita melakukan sesuatu karena materi, bisa jadi energi itu tidak bertahan lama gitu kan, seperti itu. Ada yang kedua, orang bergerak karena rasa. Entah rasa untuk karena mencintai orang lain, atau rasa kesal, atau rasa malu, atau rasa apapun di dalam dirinya gitu kan. Ada orang yang rela melakukan sesuatu demi orang yang dicintainya. Misalkan tadi orang yang rela berangkat
gelap pulang gelap gitu kan, demi orang yang dicintainya. Ketika dia mendapatkan materi, kemudian dia rela berkorban untuk orang yang dicintainya, mungkin untuk istrinya, mungkin untuk anaknya, mungkin untuk orang tuanya gitu kan, seperti itu. Atau misalnya dia merasa ada tanggung jawab di dalam dirinya untuk membanggakan kedua orang tuanya, karena mungkin dia merasa malu kalau tidak berhasil atau tidak sukses, misalkan seperti itu. Jadi landasan-landasan rasa ini gitu kan, entah itu tadi cinta, malu gitu kan, atau kesal misalnya karena pernah dihina seseorang atau pernah direndahkan misalnya, sehingga orang punya motivasi untuk menunjukkan, ingin membuktikan bahwa dia bisa melakukan sesuatu gitu kan, ingin menunjukkan kepada orang yang pernah menghinakannya bahwa dia juga bisa sukses, seperti itu. Tapi lagi-lagi bahwa energi ini juga tidak bertahan lama, artinya energi ini juga terbatas. Pada saat sumber energi itu hilang, artinya pada saat dia tidak punya lagi strong why, alasan untuk bekerja atau melakukan sesuatu, maka habis energinya. Pada saat orang yang dicintainya itu sudah tidak ada, berarti dia sudah tidak punya alasan lagi untuk berjuang gitu kan. Karena bagaimanapun kita butuh alasan untuk berjuang gitu. Pada saat seseorang sudah tidak punya alasan untuk berjuang, maka dia akan mengalami penurunan semangat yang luar biasa. Karena dia nggak punya energi, nggak ada yang menggerakkan gitu kan. Tidak ada yang menggerakkan dia untuk berjuang. Apa alasan dia untuk berjuang? Kalau orang yang dicintainya sudah tidak ada. Atau misalnya tadi, dia sudah bisa membuktikan kepada orang yang pernah menghinakannya, dia sudah bisa sukses. Lantas setelah itu apa gitu kan? Apakah sudah tidak bergerak lagi? Apakah sudah tidak beramal soleh lagi gitu kan? Jadi ketika alasannya adalah madah atau materi, dan yang kedua adalah alasannya adalah tadi rasa-rasa di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka tentu menjadi energi yang sangat terbatas seperti itu. Sehingga ketika alasannya seperti itu, kita lebih cenderung untuk lebih mudah yang namanya itu adalah futur gitu ya. Betul ya, seperti yang kemarin dijelaskan bahwa Rasulullah sendiri yang kemudian mengatakan bahwa iman itu yazid wa yanqus gitu kan, naik dan turun. Nah ini ketika orang bergerak dengan energi karena madah, materi, atau rasa-rasa yang ada di dalam diri, dia akan lebih mudah futurnya gitu kan, seperti itu. Nah, maka apa dong teh yang bisa membuat kita tuh bergerak tanpa batas? Ada nggak sih energi yang tidak pernah habis gitu ya? Ternyata ada gitu. Memang Allah desain dengan sedemikian rupa sebuah energi yang tercipta, yang bisa kita gunakan sebagai sumber energi yang tidak pernah habis gitu kan, seperti itu. Apa itu? Yaitu adalah energi ruhiyah gitu kan. Energi ruhiyah itu adalah energi yang ada di dalam batin kita gitu kan, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita gitu. Pada saat kita membaca Al-Quran, antara menghadirkan roh dengan tidak, itu beda efeknya. Ketika kita membaca setiap huruf di dalam Al-Quran dengan roh, kita hadir, kita sepenuhnya mindfulness, kita betul-betul menyadari bahwa kita itu sedang membaca setiap kalamullah gitu ya, setiap perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran, maka itu akan lebih nge-feel ke dalam diri kita. Kita akan ngerasa bahwa Al-Quran itu betul-betul relate dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Kita lagi ngerasa langsung ngobrol dengan Allah melalui Al-Quran gitu kan. Kalau tadi secara ruh kita betul-betul hadir, artinya bahwa ketika ruhnya hadir, kita betul-betul totalitas tanpa memikirkan apapun kecuali apa yang sedang kita kerjakan gitu kan, seperti itu. Dan sumber ruhiyah ini apa? Sumber ruhiyah ini adalah amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen rohnya ini kuat, maka amal solehnya dinaikkan. Nah, modal untuk menaikkan amal soleh ini adalah tingkat keyakinan kita atau tingkat keimanan kita kepada Allah. Jadi sebetulnya saling bertautan gitu ya, saling bertautan antara ruh di dalam diri kita, energi ruhiyah kita dengan amal soleh yang kita kerjakan, dan tingkat atau kadar keimanan kita kepada Allah. Jadi tiga-tiganya saling bertautan seperti itu. Dan energi ruhiyah ini gak akan pernah habis. Dan energi ruhiyah ini memang cara kerjanya tidak seperti cara kerja tadi yang dua tadi gitu di awal.
cara kerjanya tidak seperti materi yang makin lama makin habis gitu ya. Seperti halnya hakikat dunia, makin dinikmati makin berkurang kenikmatannya kan gitu ya. Atau tadi rasa cinta, ketika rasa cintanya atau orang yang kita cintainya tidak ada, artinya kita sudah tidak punya alasan untuk berjuang. Nah, energi ruhiyah ini memang lebih sulit untuk dijelaskan gitu ya, karena dia ada di dalam roh kita gitu kan, tidak terlihat, tidak nampak, tapi dia memiliki dorongan yang sangat kuat untuk kita bisa mengerjakan amal soleh gitu kan. Lagi-lagi gitu ya, untuk punya ruh yang bagus itu adalah dari amal-amal soleh kita, dan amal soleh itulah yang kemudian menguatkan ruh. Jadi intinya saling bertautan gitu kan. Dan kalau kita baca di dalam sejarah gitu ya, begitu banyak orang-orang soleh yang telah membuktikan betapa kekuatan rohiyah ini yang kemudian bisa membuat keajaiban-keajaiban, bahwa energi ruhiyah ini yang kemudian bisa menggerakkan orang, bahwa energi ruhiyah ini yang kemudian bisa menciptakan perubahan seperti itu. Sebagaimana misalnya kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 249. Di situ bicara tentang sebuah kejadian yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika Talut gitu kan membawa bala tentaranya, kemudian dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai, maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Dan diceritakan bahwa ternyata jumlah yang ada pada waktu itu yang bersama dengan Talut, yang awalnya itu begitu banyak, pada akhirnya kemudian tergiur dengan air sungai yang kemudian mereka tidak kuat gitu ya, ternyata 313 orang. Dan ini jumlah yang sama yang ada di perang Badar ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan perang Badar pada bulan Ramadan gitu ya, melawan orang-orang kafir Quraisy, itu dengan jumlah yang sama, 313 orang melawan sekitar 1000 orang lebih gitu kan, seperti itu. Dua kejadian yang luar biasa ini, kejadian ketika Talut melawan Jalut dan juga ketika kejadian di perang Badar, ini sudah cukup membuktikan gitu ya, bahwa energi ruhiyah lah yang kemudian menggerakkan mereka. Mustahil secara logika manusia jumlah 313 orang mampu mengalahkan pasukan yang ribuan orang gitu ya. Bagaimana caranya? Kita nggak nyampe, nggak make sense gitu ya, tidak masuk di akal kita. Tetapi ketika biiznillah, ketika Allah menghendaki, kemudian Allah menghadirkan tadi energi-energi ruhiyah kepada hati-hati kaum muslimin pada waktu itu, yang itu menjadi energi yang tidak pernah habis. Artinya energi ruhiyah itu yang kemudian melipat gandakan kekuatan dari kaum muslimin. Masya Allah. Jadi ternyata memang cara kerja energi ruhiyah ini memang tidak sama dengan cara kerja logika manusia gitu kan. Makanya kalau kita pengen ada semacam perubahan-perubahan atau keajaiban-keajaiban, atau kadang misalnya kita mengerjakan amal soleh tanpa kemudian benar-benar nating tulus, tanpa berharap dipuji oleh manusia, kita benar-benar tulus karena Allah gitu ya, kita terus menekuni tentang satu amal soleh gitu kan, yang tidak pernah putus. Kita mengerjakan satu amal soleh meskipun kecil gitu ya, tetapi istimror gitu ya, sebagaimana ketika Rasulullah mengatakan ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqala gitu, bahwa amal yang dicintai Allah itu bukan yang besar, tetapi amal meskipun kecil tetapi dia dawam, dia kecil tetapi terus-menerus dilakukan, istimror, berkelanjutan, seperti itu. Nah, bisa jadi ketika seseorang mengerjakan amal soleh yang kecil tetapi dia istimror, kemudian ternyata ketika dia menghadapi kesulitan, dia cukup dengan wasta'inu bisabri wassalat, dengan sabar dan sholat, bisa jadi kemudian Allah menurunkan pertolongannya dari arah yang tidak terduga. Masya Allah. Jadi energi ruhiyah ini memang yang kemudian akan menggerakkan orang,
yang orang lain gak akan pernah mengerti bagaimana cara kerja seseorang bisa tetap bisa survive gitu ya dalam kondisi yang sesulit apapun gitu kan. Ya karena energi ruhiyah ini gitu. Nah maka betapa penting untuk kita hadirkan energi ruhiyah ini agar kita bisa tetap survive sampai akhir gitu kan. Bisa jadi mungkin udah mulai pertengahan nih biasanya udah pada mulai oleng gitu ya di Ramadan ini, karena godaannya juga makin banyak gitu ya. Udah mulai sampai ada masa decline nih, ada mulai turun nih semangatnya untuk kita kemudian beramal soleh, mengerjakan amal-amal di bulan Ramadan gitu ya. Tidak se-on fire pas hari-hari pertama gitu kan, pasti ada penurunannya lah gitu kan, seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita udah punya energi ruhiyah yang bagus di dalam diri kita, yang energi ruhiyah itu karena ditopang oleh amal-amal soleh kita, oleh kedekatan kita kepada Allah, oleh keyakinan kita yang terus di-charge gitu kan, seperti itu, maka insya Allah gitu ya, istilahnya sefutur-futurnya kita insya Allah akan tetap hari-hari kita itu dihiasi dengan amal-amal soleh gitu kan. Sefutur-futurnya kita tiap hari ada lah bacaan-bacaan Quran yang kita lafalkan di dalam setiap harinya gitu kan. Jadi sefutur-futur kita ini, bibir kita ini masih basah untuk bisa membaca Al-Quran, entah berapa banyak itu, tetapi akan selalu hadir gitu kan, seperti itu. Sefutur-futurnya kita masih tetap sholat wajib, sholat sunnah, sholat taraweh gitu ya. Sefutur-futurnya kita nggak mungkin lah sampai buka saum gitu ya, hanya karena tergiur oleh orang yang kemudian nggak saum misalnya gitu kan. Dan sefutur-futurnya kita masih bisa lah sedekah setiap badah subuh gitu ya, hatta itu mungkin 1000, 2000 kan, seperti itu. Artinya bahwa energi ruhiyah ini yang akan menopang kebertahanan kita di dalam menjalankan ibadah saum ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi Ramadan terbaik untuk kita. Kita menjadi semakin dekat dengan apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Sayyid Qutb di dalam Fi Zilalil Quran itu menjelaskan terkait dengan definisi takwa ini, artinya adalah orang yang bertakwa itu yang dia penuh dengan keberhati-hatian di dalam dirinya, penuh rasa mawas diri di dalam hatinya, penuh rasa kewaspadaan untuk selalu mengerjakan apa yang disenangi atau dicintai Allah, dan betul-betul secara totalitas untuk menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk lulusan-lulusan atau alumnus Ramadan yang la'allakum tattaqun. Masya Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.